Selamat pagi adik-adik kelas 4 SD bertingkat ke-851. Apa kabar adik-adik? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik adik-adik, materi pembelajaran kita hari ini mengenai tema 4 subtema 1. Tema 4 itu berbicara tentang berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan dengan muatan pembelajaran PPKN SBDP Bahasa Indonesia yang disusun oleh Ibu Suryani SPD, Ibu Diana Mihandimu SPD, Ibu Mince N. Kulis SPD SD, Ibu Devita Besi. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita untuk mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, mata pelajaran kita yang pertama adalah PPKN. Materinya yang pertama, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua, menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran yang kedua adalah SBDP. Materinya yang pertama, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Yang kedua, menggambar dan bentuk 3 dimensi. Mata pelajaran yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Materinya yang pertama, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Dalam hal ini adalah cerita dongeng dan sebagainya. Yang kedua, mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan ditulis, didukung oleh alasan. Baik adik-adik, tujuan pembelajaran setelah mendengar penjelasan guru melalui video pembelajaran, siswa dapat yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna sila pertama Pancasila. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh pengalaman dari sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan hal-hal yang harus diperhatikan saat menggambar. Yang keempat, siswa mampu menggambar rumah bangunan impian. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam, siswa mampu memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh yang dibaca. Baik adik-adik, materi kita yang pertama atau mata pelajaran kita yang pertama adalah PPKN. Ingatkah kalian lambang negara kita? Iya, lambang negara kita adalah Pancasila. Pancasila ini berasal dari kata panca dan sila, yang dimana panca artinya 5, sedangkan sila artinya asas atau prinsip. Baik adik-adik, 5 asas atau prinsip ini menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Baik adik-adik, setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Simbol-simbol tersebut berada di dada Garuda Pancasila. Simbol yang pertama adalah bintang. Simbol yang kedua adalah rantai. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin. Simbol yang keempat adalah kepala banteng. Simbol yang kelima adalah padi dan kapas. Baik adik-adik,
adapun makna dalam sila Pancasila. Sila ke-1 bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ada tiga makna. Yang pertama, percaya adanya Tuhan. Yang kedua, setiap manusia bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, saling toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Baik adik-adik, sila ke-1 ini mengajarkan kita bahwa setiap pemeluk agama harus taat pada setiap ajaran agamanya. Contohnya adalah beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Baik adik-adik, mata pelajaran yang berikut adalah SBDP. SBDP ini berbicara tentang menggambar bangunan di sekitar kita. Yang pertama, setiap bangunan memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda. Yang kedua, setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan objek gambar. Baik adik-adik, yang berikut adalah teknik menggambar 3 dimensi. Baik adik-adik, apa itu gambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Baik adik-adik, mata pelajaran yang berikut adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berbicara tentang mengulas isi buku sastra. Mengulas isi buku sastra ini menjelaskan satu persatu hal-hal yang dibahas di dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas buku adalah ulasan. Baik adik-adik, yang berikut adalah menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Baik adik-adik, apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan atas 2. Yang pertama, tokoh utama. Yang kedua, tokoh pembantu. Baik adik-adik, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Cerita ini temanya atau judulnya adalah Lalang. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ketika tiba di hutan, dia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Dia pun bertanya kepada loreng si harimau, "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih, "Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon di sini." Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Pada cerita tersebut, Lalang adalah tokoh utamanya. Lalang hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggalnya. Lalang merasa sedih karena tempat tinggalnya ditebang oleh manusia. Adapun tokoh pembantu dalam cerita tersebut adalah loreng si harimau. Baik, yang berikut memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Yang kedua, lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Yang pertama, membaca dengan saksama jalan cerita. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Yang ketiga,
memperhatikan gambar lingkungan kehidupan sosial. Yang berikut memberikan pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan. Yang ketiga, cari juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Baik adik-adik, sekian pertemuan kita. Sebelum kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo, selamat pagi adik-adik kelas 4 SD bertingkat Kelapa 51. Apa kabar adik-adik? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik adik-adik, materi pembelajaran kita hari ini mengenai tema 4 subtema 1. Tema 4 itu berbicara tentang berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan dengan muatan pembelajaran PPKN SBDP Bahasa Indonesia yang disusun oleh Ibu Suryani SPD, Ibu Diana Mihandimu SPD, Ibu Mince N. Kulis SPD SD, Ibu Devita Besi. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita untuk mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, mata pelajaran kita yang pertama adalah PPKN. Materinya yang pertama, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua, menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran yang kedua adalah SBDP. Materinya yang pertama, mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Yang kedua, menggambar dan bentuk 3 dimensi. Mata pelajaran yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Materinya yang pertama, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Dalam hal ini adalah cerita dongeng dan sebagainya. Yang kedua, mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan ditulis, didukung oleh alasan. Baik adik-adik, tujuan pembelajaran setelah mendengar penjelasan guru melalui video pembelajaran, siswa dapat yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna sila pertama Pancasila. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh pengalaman dari sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan hal-hal yang harus diperhatikan saat menggambar. Yang keempat, siswa mampu menggambar rumah bangunan impian. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam, siswa mampu memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh yang dibaca. Baik adik-adik, materi kita yang pertama atau mata pelajaran kita yang pertama adalah PPKN. Ingatkah kalian lambang negara kita? Iya, lambang negara kita adalah Pancasila. Pancasila ini berasal dari kata panca dan sila, yang dimana panca artinya 5, sedangkan sila artinya asas atau prinsip.
Baik adik-adik, 5 asas atau prinsip ini menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Baik adik-adik, setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Simbol-simbol tersebut berada di dada Garuda Pancasila. Simbol yang pertama adalah bintang. Simbol yang kedua adalah rantai. Simbol yang ketiga adalah pohon beringin. Simbol yang keempat adalah kepala banteng. Simbol yang kelima adalah padi dan kapas. Baik adik-adik, adapun makna dalam sila Pancasila. Sila ke-1 bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ada tiga makna. Yang pertama, percaya adanya Tuhan. Yang kedua, setiap manusia bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, saling toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Baik adik-adik, sila ke-1 ini mengajarkan kita bahwa setiap pemeluk agama harus taat pada setiap ajaran agamanya. Contohnya adalah beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Baik adik-adik, mata pelajaran yang berikut adalah SBDP. SBDP ini berbicara tentang menggambar bangunan di sekitar kita. Yang pertama, setiap bangunan memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda. Yang kedua, setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan objek gambar. Baik adik-adik, yang berikut adalah teknik menggambar 3 dimensi. Baik adik-adik, apa itu gambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Baik adik-adik, mata pelajaran yang berikut adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini berbicara tentang mengulas isi buku sastra. Mengulas isi buku sastra ini menjelaskan satu persatu hal-hal yang dibahas di dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas buku adalah ulasan. Baik adik-adik, yang berikut adalah menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Baik adik-adik, apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan atas 2. Yang pertama, tokoh utama. Yang kedua, tokoh pembantu. Baik adik-adik, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Cerita ini temanya atau judulnya adalah Lalang. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ketika tiba di hutan, dia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Dia pun bertanya kepada loreng si harimau, "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih, "Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon di sini." Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya. Pada cerita tersebut
Lalang adalah tokoh utamanya. Lalang hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggalnya. Lalang merasa sedih karena tempat tinggalnya ditebang oleh manusia. Adapun tokoh pembantu dalam cerita tersebut adalah Loreng si harimau. Baik, yang berikut memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Yang kedua, lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Yang pertama, membaca dengan saksama jalan cerita. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Yang ketiga, memperhatikan gambar lingkungan kehidupan sosial. Yang berikut, memberikan pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita. Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan. Yang ketiga, cari juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Baik adik-adik, sekian pertemuan kita. Sebelum kita mengakhirinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.